Nah, oke, nah ini Ibu melanjutkan di PowerPoint yang lain. Nah, ini buat tambahan aja buat kalian. Karena tadi kita cuma ada satu soal ya. Jadi ada satu soal. Nah, ini ada tambahan. Ini nanti akan Ibu share untuk PowerPoint-nya. Bisa kalian ini lihat sama-sama. Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel udah jelas di sini. Nah, pertidaksamaan linear dengan dua variabel suatu pertidaksamaan yang dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Makanya linear itu artinya derajat 1. Kalau pertidaksamaan kuadrat berarti masing-masing variabelnya itu berpangkat 2. Seperti itu, kubik, pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Daerah penyelesaian ini. Nah, ini yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Oh ya, lebih dari sama dengan 2 benar, kurang dari 2 berarti 0. Oh, ini dimasuk, ini sama ya, ini juga daerah yang penyelesaian yang diarsir. Oke. Nah, ini contoh-contohnya bisa kalian baca. 4x tambah 5y lebih dari, nah, ada syarat x lebih dari 0. Kalau x lebih dari 0 berarti semuanya yang positif aja ya. Y lebih dari 0 berarti yang ke atas saja. Nggak, berarti arsirannya nggak sampai ke kiri y atau ke bawah x, nggak sampai. Oke, sekarang model matematika. Nah, ini model matematika yang pertama menentukan fungsi tujuan dan yang kedua menentukan kendala. Nah, kita lihat soal ini. Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang. Barang itu barang A dan B. Ia menggunakan dua mesin M1, mesin M2. Nah, ini pasti bingung. Yang jadi variabel tuh mesinnya kah atau barangnya kah? Ini yang jadi sering jadi masalah. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin M1 selama 2 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Nah, sedangkan satu unit barang B dimuat dengan mengoperasikan mesin M1 8 menit dan mesin M2 selama 4 menit. Dalam satu hari, mesin M1 dan M2 itu beroperasi tidak lebih dari 8 jam, berarti kurang dari sama dengan 8 jam. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit barang A ada 250.000 dan satu unit barang B adalah 500.000. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan buat kalian kadang itu adalah yang jadi X-nya itu banyaknya barang A dan banyaknya barang B yang jadi variabelnya, ataukah mesin M1 atau mesin M2. Itu yang jadi masalah. Nah, kalian kalau mau melihatnya, kalian bacanya itu di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir itu apa? Di kalimatnya, keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A. Nah, itu menunjukkan barang A itu variabel. Berarti variabelnya itu bukan mesin, tapi adalah barangnya. Jadi yang dilihat itu apa? Dari kalimat terakhir. Kalimat terakhir fungsi objektifnya tuh maunya apa? Kalau maunya mencari keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A, nah itu berarti barang A adalah X-nya, barang B adalah Y-nya. Itu nah. Jadi kalau mau mencari variabel, dilihat dari fungsi objektifnya. Jadi itu yang kadang tuh bingung siswa-siswi selama ini kalau saya ngajar program linear, itu kebingungan memilih atau menentukan variabel. Variabelnya ini karena ada kalimat dua seperti ini, mesin M1, mesin M2. Nah, itu terkecohnya di situ. Nah, jadi ingat di kalimat terakhirnya. Oke. Nah, jadi kita misalkan barang A itu banyaknya produksi barang A itu adalah X dan banyaknya produksi barang B itu adalah Y. Nah, mesin M1 untuk barang A tadi ada 2 menit mesin M1 dan 4 menit mesin M2. Berarti kita nulisnya barang A X-nya, barang B Y-nya, itu di paling atas itu adalah X dan Y, juga operasionalnya. Mesin M1 untuk barang A 2 menit, mesin M2 itu 4 menit. Keuntungannya untuk barang A adalah Rp250.000 keuntungannya. Barang B, mesin M1-nya 8 menit dan mesin M2-nya 4 menit. Keuntungan untuk barang B-nya adalah 500.000. Mesin M1 tidak boleh beroperasional lebih dari 480 menit. Mesin M2 juga sama, tidak boleh beroperasi lebih dari 480 menit atau 8 jam. Jadi karena tadi pakai jam di soal, nah kita samakan
Karena barang A tadi kan dia pakai menit. Nah, maka kita samakan, kita ganti atau kita kalikan 60 menit 8 jam, berarti 480 menit. Nah, itu pertama dulu. Ini rangkumannya. Langkah kedua, langkah pertama ini kebalik ya, antara langkah pertama langkah kedua. Langkah pertama dulu menentukan variabelnya, langkah kedua baru kalian merangkumnya. Kalau ibu seperti itu. Kalau saya lebih pengennya tahu dulu barang itu variabelnya apa sih, itu ibu lebih seperti itu. Nah, langkah ketiga, kita rumuskan hubungan atau ekspresinya. Ekspresi matematika, hubungannya apa? Dengan tanda pertidaksamaan. Yang pertama, X-nya pasti lebih dari sama dengan 0, karena kita bicara banyaknya produksi. Tidak ada punya produksi minimum kan, minus kan, nggak ada. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 juga sama. X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu udah pasti ya. Yang kedua, kita bicara menitnya dulu. Kita bentuk mesin M1. Mesin M1 berarti 2X tambah 8Y. Jadi untuk mesin M1 2X tambah 8Y. Ibu tuliskan di sini ya nak ya. Yang mesin M1 ini untuk M1 adalah 2X tambah 8Y, yang ini tambah ini, kurang dari 480 menit, karena tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini kemudian kalian bagi dia sampai paling sederhana, berarti bagi 2 ya. Kalau bagi 2 berarti X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, ini yang ini. Oke, paham? Nah, sudah. Kemudian yang mesin M2 lagi. Mesin M2 berarti 4 menit untuk barang A. Barang A itu artinya X ditambah 4 menit untuk barang B, berarti 4Y itu 480 menit. Juga sama, tidak boleh lebih dari 8 jam atau 480 menit. Nah, kita sama-sama bagi 4, berarti ketemu X tambah Y kurang dari sama dengan 120. Nah, itu untuk yang ini. Oke. Udah. Keuntungannya 200. Nah, ini adalah namanya fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya berarti fx, y-nya berarti 250 X tambah 500Y. Nah, ini nggak boleh kalian perkecil. Kenapa? Kalau tadi kan kalau maksudnya diperkecil tuh dibagi ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena sebelahnya kan fungsi. Kalau tadi kan X tambah, kalau tadi apa? 2X tambah 8Y sama dengan 480. Nah, itu kan semuanya dibagi seluruhnya dari ruas kanan dan ruas kiri. Kalau ini kalian nggak boleh bagi. Kenapa? Kalau kalian bagi ruas kanan, ruas kirinya gimana? Nah, ini fungsi, jadi jangan dibagi. Kalau mau kalian tulis, misalnya pengennya lebih kecil, boleh kalian nulisnya gini, dalam 250, dalam 250-an. Artinya nanti gimana? Artinya nanti ini kalian 250 bagi 250 berarti jadi X tambah 2Y. Nah, fungsinya nanti menjadi X tambah 2Y. Tetapi, kalau fungsi X tambah 2Y-nya ini, ingat, setelah kalian dapat nilainya, harus kalian kalikan lagi dengan 250. Nah, itu kadang ribetnya. Kadang lupa menyederhanakan, tapi lupa mengalikan balik. Jadi, ketika kalian ketemu nilai X, Y-nya, lalu dapat nilai maksimumnya, udah itu aja. Oh, itu maksimumnya. Salah. Kenapa? Karena itu masih dalam bentuk yang sederhana, sudah belum dalam nilai sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya dikalikan lagi. Nah, ini makanya saran ibu, kalau yang seperti ini tetap aja ditulis kayak gini. Nggak usah ditulis, nggak usah dibagi-bagi. Oke, udah. Lanjut. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama, kita dengan uji titik pojok. Kemudian yang kedua dengan garis selidik. Nah, sekarang kita coba dengan uji titik pojok. Langkahnya, kita buat model, kita gambar grafik himpunan,
kita dapat daerah penyelesaian, kita dapat titik-titik pojoknya dari daerah penyelesaian itu. Setelah itu, baru titik-titik pojok tadi kita masukkan nilainya ke fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Nah, kalau soalnya mau nyari maksimum, maka pilih hasil yang paling maksimum. Kalau yang ditanya minimum, maka pilih yang nilainya minimum. Seperti itu. Oh ya, kalimatnya Ibu ketinggalan nih. Dan kalimatnya sorry. Tafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh. Nah, itu yang harus kalian kalimat lagi. Tadi kan baru dalam bahasa matematika. Berarti X sama dengan 25, Y-nya sama dengan 30, maka mencapai nilai maksimum. Nah, artinya apa? X sama dengan 25 itu harus dijelaskan. Berarti banyaknya barang A yang harus diproduksi adalah sebanyak 25 dan banyaknya barang B yang diproduksi harus sebanyak 30 sehingga mencapai nilai keuntungan maksimum sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, tidak berhenti sampai dapat XY dan nilai maksimum, tapi harus ditafsirkan kembali ke dalam bahasa sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, sekarang kalau pakai garis lidik. Nah, sekarang nilai optimum yang tadi, yang nilai misalnya laba, keuntungan tadi. Nah, itu kan nilai optimum tuh, fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya itu kita sama dengankan dengan K. Bagaimana cara menentukan si K-nya tadi? Nah, yang pertama, kalian menetapkan K-nya itu kelipatan yang mengandung A dan B. Misalnya gini, 2x tambah 3y sama dengan, misalnya fx, y-nya adalah 2x tambah 3y. Nah, berarti sama dengan K-nya itu, untuk garis lidiknya itu, kalian pilih yang merupakan faktor dari 2 dan 3. Jadi misalnya, bukan faktor ya, kelipatan. Maksudnya KPK dari 2 dan 3. Makanya 2x tambah 3y kalian pilih sama dengan 6. Boleh kalian kelipatan yang lain, misalnya 12 boleh seterusnya. Nah, sekarang Nah, yang kedua, buatlah garis-garis sejajar yang terhadap garis AX plus BY sama dengan K0. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y 2x tambah 3y pada daerah himpunan penyelesaian yang kendalanya berbentuk sistem pertidaksamaan, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan x tambah y kurang dari sama dengan 6. Berarti kita gambar dulu ya. Gambar dulu yang x lebih dari 0, y lebih dari 0, dan x tambah y kurang dari sama dengan 6. Daerah himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, sudah kita gambar, itu adalah garisnya. Nah, sekarang kita menentukan garis selidiknya. Nah, garis selidiknya kenapa dipilih 6? Karena itu adalah kelipatan dari 2 dan 3. Jadi kelipatan dari 2 dan 3. Kalian boleh memilih KPK yang itu paling kecil, kalian boleh juga memilih angka yang besar. Tapi ingat sekali lagi bahwa bilangan yang lebih besar itu biasanya lebih sulit untuk digambar. Kita pilih yang paling gampang ya, paling mudah. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6 di sini gambarnya. Ini grafiknya, ini garisnya, yang 2x tambah 3y sama dengan 6 itu. Nah, ini yang kalian geser, nak. Nah, yang ini yang kalian garis. Yang ini yang kalian garis. Ini yang kalian garis, yang ini yang 2x tambah 3, ini yang garis selidiknya ya nak ya, ini garis selidiknya. Nah, kemudian garis selidik ini kemudian digeser. Nah, kalau yang ini, garis selidiknya itu kalian geser sampai ke sini, geser sampai ke sini nih. Nah, garis selidik. Karena kita bicara nilai maksimum, maka kalau kita bicara nilai maksimum, nah berarti yang terakhir, titik yang terakhir dari daerah himpunan penyelesaian itulah titik terakhir yang ditemui oleh garis selidik, itulah yang merupakan nilai maksimumnya.
Jadi kalau misalnya kita geser, ini kita bikin garis terus ya yang ini. Nah kan yang pertama kali ketemunya itu, nah lebih duluan ini ya, ini dulu, baru terakhir yang ini terakhir, garis selidik yang paling jauh dari titik asalnya. Nah itu yang disebut dengan menggunakan garis selidik. Oke, sampai sini dulu penjelasan mengenai program linear. Nanti jika ada yang perlu didiskusikan bisa kita lanjutkan baik di GC maupun di WA ya nak ya, di WhatsApp